Halo teman-teman, selamat datang di channel Aldi Aldrino. Ya, kali ini kami akan sharing mengenai pengalaman menggunakan Honda Mobilio tipe E dengan transmisi manual yang kurang lebih sudah kami pakai 8 tahun. Jadi mobil ini kami beli di bulan Februari tahun 2015. Nah, kondisi sekarang ini mobil ini sudah menempuh jarak 147.000 kilometer. Untuk mengetahui apa saja yang sudah kami lakukan terhadap mobil ini dan apa saja yang sudah terjadi pada mobil ini, tonton terus video ini sampai habis ya, teman-teman. Ya, dimulai dari bagian depannya dulu. Kita menambahkan garnish di kap mesin ini. Sebenarnya ini nggak terlalu penting. Ini cuman untuk membedakan aja supaya nggak mirip-mirip banget sama Honda Brio. Terus kemudian di bagian bawah bumper ini kami pasangkan lip yang terbuat dari karet. Ini buat melindungi bumper bagian bawah. Dan ini juga untuk masangnya ini hanya menggunakan double tip dan seal karet. Ya, kalau dari bagian samping ini kita pasang stiker supaya warnanya nggak terlalu membosankan. Kemudian ada door guard supaya aman ketika kita buka pintu di parkiran. Kemudian ini di sini ada side visor, ini juga dari dealer, udah dapat bonus. Nah, kemudian di sini ada list chrome yang di pelipit kaca ini kami pasangkan. Sebenarnya ini hanya untuk menutupi pelipit kaca yang mudah sekali kotor. Jadi kalau kena kotor sedikit ini pelipit kaca karetnya ini ada bercak-bercaknya. Jadi agak sulit untuk membersihkannya. Makanya kita kasih cover untuk sepanjang pelipit kaca ini. Dari bagian belakang cuma ada ini sensor parkir, ini juga sudah dapat bonus waktu itu dari dealer. Kemudian kami pasangkan seal plate di atas bumper belakang supaya ketika kita memasukkan barang ke dalam bagasi, ini bumpernya nggak baret-baret. Di bagian dalam pintu, kami juga memasangkan seal plate di sini. Ini juga fungsinya untuk melindungi bagian bodi agar tidak baret-baret kena injakan kaki. Secara overall, mobil ini belum pernah ada yang di repaint, namun pernah ada dent sedikit di sini. Ini nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba seperti baret. Jadi kami tambal menggunakan cat dengan warna yang sama. Itu catnya bentuknya seperti cat oles. Walaupun tidak terlalu maksimal hasilnya, tapi lumayan masih bisa menyamarkan dentnya. Nah, untuk bagian belakang ini juga kami pernah menyenggol objek ketika lagi mundur. Nah, namun untuk catnya tidak rusak, tapi ini cukup penyok, agak lumayan. Nah, tapi waktu itu kita repair di PDR, paintless dent removal, yaitu semacam metode ketok halus. Jadi untuk mengembalikannya diketok dari dalam. Nah, ini sampai sekarang kalau dilihat seperti nggak terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Ini bagus banget PDR-nya, dan ini nggak dicat sama sekali. Nah, untuk ban sendiri ini sudah 2 kali ganti selama 147.000 kilometer. Namun untuk ban serepnya itu belum pernah digunakan dari tahun 2015. Nah, untuk kanvas rem sendiri ini juga sudah 2 kali pergantian. Tapi sekarang sepertinya sudah minta diganti lagi nih, udah mulai tipis. Terakhir kali kami mengganti seluruh kampas rem di 70 ribuan kilometer. Ya, untuk bagian kaki-kaki juga, untuk karet support shock breaker depan sudah pernah diganti 1 kali, dan ini sepertinya juga sudah harus diganti lagi. Kemudian kalau kita lanjut ke mesin, nah untuk mesinnya sendiri kita
rutin ganti oli menggunakan Honda e-Pro Blue. Kemudian filter-filter juga rutin sesuai dengan panduan di buku manual, seperti fluida-fluida lainnya juga, minyak rem, coolant, radiator coolant itu juga rutin kita ganti. Kemudian busi juga rutin, dan tune up itu kita sesuaikan dengan yang ada di buku manual. Ya, mobil ini pernah dilakukan recall. Kalau bahasa istilah di Honda Indonesia itu PUD, product update, untuk bagian master rem dan booster rem. Waktu itu diduga ada potensi kebocoran, jadi untuk master rem dan booster remnya ini diganti dengan yang baru. Untuk akinya sendiri selama 8 tahun ini kita sudah melakukan 2 kali pergantian aki. Jadi dari aki yang pertama sampai dengan sekarang berarti sudah ada 3 aki yang dipasang di mobil ini. Kemudian yang menjadi penyakit umumnya pada Honda Mobilio yaitu di bagian engine mounting. Nah, engine mounting ini sudah pernah 1 kali ganti dan sekarang juga sepertinya sudah harus diganti. Untuk penggantian pertama sekitar kilometer 70 ribuan waktu itu. Untuk kelistrikannya, selain aki, yang sudah pernah diganti adalah soket di bohlam headlamp sebelah kiri, dan juga bohlam sebelah kirinya itu juga sudah pernah diganti, dan bohlam untuk plat nomor bagian belakang. Ya, yang luar biasanya, mobil ini selama 8 tahun dan 147.000 km belum pernah mengganti kampas kopling. Dan kita cek ke bengkel resmi waktu itu, kampas koplingnya juga masih dalam kondisi yang cukup baik. Kemudian untuk AC-nya ini pernah diganti bagian magnet clutch kompresornya. Dan waktu itu sekalian kita lakukan pembersihan pada bagian evaporatornya. Setelah dicopot, memang evaporatornya masih ya nggak terlalu kotor-kotor amat. Dan setelah dipasang lagi, kita langsung pasang juga filter AC berikut dengan covernya. Selain itu, terkait AC di Honda Mobilio kami juga sudah pernah 1 kali mengganti bohlam pada tombol switch AC. Untuk bagian interior, kami memasangkan sarung jok yang harganya juga tidak terlalu mahal, sekedar untuk menutup jok orisinilnya agar tidak kotor. Dan ini juga kami langsung pasang ketika mobil ini baru diterima dari dealer. Terlihat dari kondisi sarung joknya setelah 8 tahun sudah mulai pecah-pecah, namun bisa dipastikan kondisi jok originalnya masih sangat bagus. Beberapa hal kecil lain yang sudah mulai usang namun menurut kami masih wajar untuk ukuran mobil yang digunakan selama 8 tahun antara lain adalah cat pada batang wiper sudah mulai pudar, tapi ini gampang, nanti bisa dicat lagi. Kemudian sok bagasi belakang yang sepertinya sudah mulai lemah untuk menopang pintu bagasi, dan ini lemahnya juga baru beberapa minggu terakhir. Ini juga banyak yang jual partnya di online shop, cara gantinya juga tidak terlalu sulit. Kemudian baterai pada remote kunci juga sudah pernah kami lakukan penggantian 1 kali, kurang lebih ada di tahun ke-6. Untuk konsumsi BBM-nya, berdasarkan MID untuk pemakaian dalam kota ada di 14,6 km untuk 1 liter bahan bakar. Sedangkan untuk pajak per tahunnya, untuk plat DKI Jakarta, Mobilio tipe E manual ini di kepemilikan tangan ke-1 ada di sekitar 2,4 juta rupiah. Ya, jadi seperti itu teman-teman, mengenai sharing penggunaan Honda Mobilio tipe E dengan manual transmisi selama 8 tahun dan 147.000 km. Jadi memang perawatannya cukup mudah ya teman-teman ya, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu yang untuk diganti. Ya, jadi memang untuk transmisi manual ini perawatannya tidak terlalu sulit. Terbukti di kilometer yang lumayan sudah cukup tinggi ini, kami belum melakukan penggantian terhadap kanvas koplingnya, cuma perlu penggantian di oli gearboxnya aja. Tapi lagi-lagi kembali itu semua tergantung kepada pemakaiannya. Jika pemakaiannya tidak terlalu berat, ya maka akan lebih awet. Demikian sharing dari kami.
Stay tune terus di channel Aldi Aldrino untuk sharing seputar dunia otomotif. Sampai jumpa.